Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Januadinasa dari kelas MB 4406 dengan NIM 1401204487. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil company PT Telekomunikasi. PT Telekomunikasi merupakan PT yang memiliki filosofi dan visi misi yang mendasari serta melihat bagaimana perkembangan dan menganalisis peluang pasar serta mengembangkan perusahaan menggunakan strategi pasar yang telah disiapkan oleh PT Telekomunikasi secara matang. Tidak hanya itu, PT Telekomunikasi juga mempelajari bagaimana ancaman di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi dan industri. Dalam penentuan harga, PT Telkom juga menentukan harga di pasaran agar dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan PT yang sudah bersertifikasi BUMN dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, PT Telkom memiliki profil yang bagus di mata masyarakat Indonesia di masa sekarang di bidang telekomunikasi dan informatika. Dan PT Telkom juga memiliki susunan organisasi yang sudah sesuai. Selain itu, PT Telkom juga sudah didasari oleh hukum atau kepemilikan, sehingga dapat menjamin dan terpercaya dalam segala apapun. Struktur hukum atau kepemilikan pemegang saham Telkom mayoritas adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,19% dipegang oleh publik. Saham PT Telekomunikasi diperdagangkan Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan dalam New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Group, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasikan kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean dan agile dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovenita Aljana, saya dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan analisis pada bagian bab 3, yaitu tentang produk layanan di situs web PT Telekomunikasi atau PT Telkom Indonesia. Nah, dari produk layanan situs web ini ada beberapa sambungan, yaitu terdiri dari 3 sambungan tanpa kabel atau tidak bergerak, sambungan seluler, dan jasa layanan internet. Itu yang sudah biasa kita temui di masyarakat. Contohnya kalau seluler itu seperti kayak kartu Telkomsel, kartu Simpati, kartu Halo, kartu AS, dan lain-lain. Terus sambungan kabel tidak bergerak seperti kayak telepon rumah atau telepon fax mail gitu. Nah, untuk jasa layanan internet ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kayak jaringan wifi atau TV kabel. Nah, terus PT Telekomunikasi ini memiliki fitur kepemilikan yang kompetitif terhadap merek, logo, produk, dan maupun aplikasi yang dibuat oleh PT Telkom ini dan sudah diresmikan serta sudah dilindungi hak ciptanya. Nah, tidak hanya itu, PT Telekomunikasi ini juga memiliki harga produk yang terjangkau, seperti untuk harga kartu atau harga kartu seluler itu biasanya dibanderol dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp50.000. Untuk nomor yang bagus, kalau dia nomornya biasa aja itu sampai 5.000 sampai
15.000. Nah, terus untuk pulsa sama halnya dengan kartu, dia memiliki harga seperti 5.000 sampai dengan 100.000 untuk setiap pengisian ulang. Yang ketiga yaitu dia ada WiFi. Nah, di WiFi ini untuk jasa pemasangannya itu mulai dari 320.000 sampai dengan 420.000. Harga bulanannya juga termasuk seperti harga pemasangan. Tapi tergantung ya, karena terkadang PT Telkom itu ada kayak promosi atau dia kayak ada diskon atau dia lagi promo untuk pemasangan, bisa lebih murah lagi. Terus serta memiliki kualitas web yang 4.0 sudah modern untuk PT Telekomunikasi, seperti memunculkan aplikasi, website yang sudah aman. Itu saja, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Tasyari Afif dengan NIM 14012040440. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan submateri keempat mengenai manajemen dan organisasi. Yang pertama adalah biografi. Biografi dari PT Telekomunikasi Indonesia adalah sebuah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Dan Telkom merupakan perusahaan BUMN yang 52,09% sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia dan sisanya sebesar 47,91% dimiliki oleh publik. Dan yang dimaksud dalam biografi kali ini adalah pimpinan perusahaan ini dan karyawan kuncinya. Yang pertama adalah biografi pemilik perusahaan, yaitu pemerintah Indonesia. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan, sudah diterangkan bahwa PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang 52,09% sahamnya dipegang oleh pemerintah dan sisanya dimiliki oleh publik. Pada tanggal 14 November 1995, TLKM melakukan penawaran umum perdana saham Telkom. Sejak itu, saham Telkom tercatat diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dan keduanya sekarang bernama Bursa Efek Indonesia atau BEI, Bursa Efek New York, NYSE, dan Bursa Efek London, LSE. Struktur saham Telkom terdiri dari satu lembar saham seri A Dwiwarna dan 99 juta lembar saham seri B dengan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 99.062,216 lembar saham. Satu lembar saham seri A Dwiwarna tersebut merupakan milik pemerintah Republik Indonesia. Baik, biografi selanjutnya adalah biografi karyawan kunci. Menurut pandangan saya, kali ini untuk seorang karyawan kunci tidak bisa ditujukan kepada satu orang karyawan saja untuk perusahaan sebesar ini. Karyawan kunci merupakan karyawan yang bisa membantu dan menentukan kesuksesan sebuah perusahaan, yang mana pada kali ini ada beberapa direksi yang merupakan karyawan kunci, seperti Direktur Keuangan Bapak Heri Supriyadi, Direktur Consumer Service FM Venusiana R, Direktur Network and IT Solution Bapak Herlan Wijanarko, Direktur Digital Business Muhammad Fajrin Rashid, Direktur Strategic Portfolio Budi Setiawan, Direktur Wholesale and International Service Bapak Dian Rahmawan, Direktur Enterprise and Business Service Edi Wicara, dan Direktur Human Capital Management Bapak Afri Wandi. Mereka semua adalah jajaran-jajaran direksi perusahaan yang merupakan satu kesatuan karyawan kunci. Untuk sebuah perusahaan yang sangat besar, pasti di dalamnya memiliki keanggotaan atau tatanan organisasi yang sangat kompleks. Dalam hal ini, kita tidak bisa menentukan satu atau dua orang, namun mereka semua bekerja sama mencapai satu tujuan, yaitu kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya kita memasuki bagan organisasi. Berikut adalah bagan organisasi dari PT Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan informasi dari bagan organisasi sebelumnya, berikut adalah analisis struktur organisasi dan peran-perannya dalam perusahaan. Ini adalah 3 jajaran jabatan utama yang akan saya jelaskan. Selebihnya sudah dijelaskan di awal video dan di bagian organisasinya. Yang pertama adalah Direktur Utama atau CEO, yang bertugas untuk mengkoordinir direksi, mengendalikan langsung direktur yang memimpin direktorat pada corporate office dalam penyelenggaraan operasional. Fungsinya adalah untuk mengendalikan direktur yang memimpin direktorat pada operating business. Pada posisi ini, Direktur Utama sangat bertanggung jawab atas koordinasi fungsi-fungsi korporat, pengendalian operasional corporate office,
pengendalian fungsi perencanaan strategis Telkom Group, penetapan arah kebijakan dan strategi rencana bisnis, pengendalian fungsi-fungsi keuangan perusahaan, dan koordinasi melalui wakil-wakil direktur utama. Yang kedua adalah wakil direktur utama atau bisa disebut COO. Bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengintegrasikan penyelenggaraan operasi direktorat yang berada dalam kelompok operating business, dan fungsi corporate support yang berkaitan dengan risk, legal and compliance, dan corporate affair. Dan direktur yang ketiga adalah direktur keuangan atau CFO. Tugas pokok direktur keuangan di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan di kantor perusahaan dan seluruh unit bisnis, serta melakukan pengendalian penyelenggaraan aktivitas keuangan secara terpusat. Direktur keuangan bertanggung jawab atas kualitas kebijakan dan strategi yang terkait dengan financial accounting, treasury, and tax, kualitas financial management system and control, efektivitas penyelenggaraan fungsi finansial perusahaan secara terpusat yang mencangkup penyelenggaraan financial accounting, manajemen accounting, treasury, dan pengelolaan sistem kebijakan keuangan dan logistik. Kualitas perencanaan keuangan perusahaan jangka menengah dan jangka panjang, kualitas financial reporting, dan terkendalinya performansi keuangan perusahaan. Dan terakhir adalah kesesuaian sisteman keuangan perusahaan termasuk kesisteman aset dan manajemen logistik. Baik, saya kira cukup di sini untuk submateri keempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai submateri selanjutnya, yaitu submateri kelima. Resti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Indrasari dengan NIM 14012042006. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan paper pada bab 5 dari analisis kelompok kami, yaitu analisis pemasaran. Yang pertama, riset pasar, yaitu yang pertama, tren dalam pasar industri, yang kedua, ukuran total pasar sasaran, dan yang ketiga, tren di pasar sasaran. Yang kedua, hambatan untuk masuk yaitu biaya awal yang tinggi. PT Telkom sudah menyiapkan dana sebesar 7 triliun. Produksi tinggi biaya dengan cara meningkatkan kualitas produk pemasaran yang tinggi, yaitu dengan cara merencanakan pemasaran dan target pemasaran secara matang. Tantangan pengenalan produk, menemukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan, kebutuhan, dan teknologi. PT Telkom sudah bekerja sama dengan perusahaan Cina untuk mengomersilkan jaringan telekomunikasi, tarif, dan kota. PT Telkom dan kota tidak terbatas untuk diedarkan di pasar, penyatuan dalam industri, atau kerjasama dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, ancaman dan peluang. Yang pertama, perubahan peraturan pemerintah. Ancaman perubahan peraturan dan politik dapat mempengaruhi perusahaan ini. Peluang terdapat dalam UU dan PP yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, perubahan teknologi. Ancaman persaingan yang meningkat menyebabkan memanfaatkan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dengan PT Telkom. Peluangnya mengembangkan produk populer secara cepat selama 10 tahun terakhir ini. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Ancaman meningkatkan persaingan dan meningkatkan sektor ekonomi. Peluangnya perubahan pada konsumsi masyarakat terhadap dunia digital. Yang keempat, perubahan dalam industri. Ancaman persaingan industri, peluang meningkatkan dan mengembangkan sektor baru seperti telepon seluler. Yang keempat, fitur dan manfaat produk atau layanan. Yang paling penting, Telkomsel telah memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk membeli produk dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Nah, manfaatnya bagi pelanggan yaitu memberikan pelayanan yang praktis kepada pelanggan, memberikan promo kepada pelanggan, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain terhadap pelanggan. Kelima, pelanggan dan target. Untuk konsumen usia 20 tahun ke atas, jenis kelamin wanita maupun laki-laki, lokasi dari Sabang sampai Merauke, pendapatan 1 juta per bulan, pekerjaan swasta atau SN, tingkat pendidikan minimal SD. Untuk bisnis, industri pakaian wanita yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang keenam, pesaing utama. Persaingan dalam dunia bisnis memanglah sangat tidak dapat kita pungkiri lagi. Di setiap kita membuka suatu usaha, pasti memiliki persaingan, mau dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk PT Telekomunikasi memiliki persaingan, salah satunya PT Eka Mas Republik, di mana PT ini mendirikan perusahaan yang sama dengan PT Telekomunikasi yang sudah berkembang di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Abiyu.
Di sini saya akan membacakan laba untung dan rugi dari PT Telkom Indonesia. Yang pertama, total pendapatan PT Telkom Indonesia di tahun 2014 adalah 89 miliar rupiah. Dan di tahun 2015 adalah 102 miliar rupiah. Di tahun 2016 adalah 116 miliar rupiah. Di tahun 2017 adalah 128 miliar rupiah. Dan di tahun 2018 adalah 132 miliar rupiah. Dan yang selanjutnya adalah total dari aset dari PT Telkom Indonesia. Di tahun 2014 total aset dari PT Telkom Indonesia adalah 141 miliar rupiah. Di tahun 2015 adalah 166 miliar rupiah. Di tahun 2016 adalah 179 miliar rupiah. Di tahun 2017 adalah 182 miliar rupiah. Dan di tahun 2018 adalah 206 miliar rupiah. Di tahun 2015 24 miliar rupiah, dan di tahun 2016, 17 dan 18 adalah 29 miliar rupiah. Di tahun 2016 PT Telkom mendapatkan 196 miliar rupiah. Tahun 2017 PT Telkom mendapatkan 223 miliar rupiah. Di tahun 2018 PT Telkom mendapatkan 224 miliar rupiah. Di tahun 2015 1,8, di tahun 2016 1,8 miliar rupiah, di tahun 2017 2,1 miliar rupiah, dan di tahun 2018 2,4 miliar rupiah.